Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya, Gereja Toraja Jemaat Palangkaraya, edisi Minggu 22 Februari 2026. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang telah menyertai, menjaga kami semalam lamanya dalam istirahat kami. Kami sungguh bersyukur di pagi hari ini boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sebelum itu, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong buka hati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh sungguh-sungguh mengerahkan hati kami, pikiran kami kepada firman yang akan diperdengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang yang telah menjadi orang berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi benar. Amin. Anugerah mengalahkan dosa menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Pak Kamasian untaloi kasalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita manusia sering diperhadapkan dengan dua realita, hidup
dan mati, kejatuhan dan pemulihan, kesalahan dan pengampunan, bahkan juga dosa dan anugerah. Namun, sadar atau tidak, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Ada saat-saat di mana kita merasa malu, merasa bersalah, dan berpikir bahwa kita ini tidak pantas lagi di hadapan Allah. Namun, justru di titik terendah itulah anugerah Allah sungguh bekerja paling indah. Dalam pembacaan kita, Rasul Paulus menjelaskan bahwa melalui satu manusia yaitu Adam, dosa masuk ke dalam dunia dan membawa maut bagi semua orang. Sejak saat itu manusia hidup di bawah bayangan dosa dan kematian. Tidak ada kekuatan manusia yang sanggup membebaskan dirinya dari belenggu itu. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Melalui satu pribadi pula, yaitu Yesus Kristus, anugerah datang membawa pengampunan dan kehidupan bagi semua yang percaya. Apa yang rusak karena ketidaktaatan Adam dipulihkan oleh ketaatan Kristus. Dosa membawa penghukuman, tetapi anugerah membawa pembenaran. Dosa menutup jalan menuju kepada Allah, tetapi anugerah membuka pintu pengampunan dan juga pemulihan. Sungguh kasih Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga memberi kekuatan untuk hidup dalam kemenangan atas dosa itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anugerah Kristus bukan sekedar pengampunan sekali dalam satu waktu, melainkan kuasa yang terus bekerja dalam hidup kita. Setiap kali kita jatuh, anugerah itu akan selalu siap mengangkat. Setiap kali kita merasa tidak berharga, anugerah itu mengingatkan bahwa kita sungguh dikasihi. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Allah. Di salib, dosa dikalahkan dan anugerah dinyatakan dengan sangat sempurna. Untuk itu jangan biarkan dosa menuduh ketika kasih Allah sudah mengampuni. Sungguh di dalam Kristus anugerah selalu menang, dan kemenangan itu diberikan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh senantiasa percaya kepadanya. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita menjadi warga kerajaan Allah yang terus menikmati anugerah pemeliharaan Tuhan dan menandai syukur kita atas anugerah yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Kita menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh hidup memuliakan dan mengagungkan kasih-Nya, menjadi berkat, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh benar bahwa anugerah-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, ya Tuhan Allah. Tak terhitung anugerah pengasihan-Mu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami diingatkan bahwa anugerah yang telah Engkau nyatakan telah mengalahkan dosa, dan kami diyakinkan bahwa kami telah aman dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan selanjutnya, sebagai tanda ketaatan kami, sekiranya dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan hidup terus memuliakan dan mengagungkan kasih-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami masing-masing pribadi. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kehidupan kami, terlebih di hari ini.
Di segala aktivitas kami, rencana harapan kami, kerinduan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami meyakini ya Tuhan bahwa hanya satu tempat kami berserah, yaitu Yesus Kristus. Jaga kami, kurniakan kami kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.